Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya sekalian rahimakumullah, tentu kita harus selalu menyiapkan diri kita untuk bersyukur pada Allah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bersyukur yang benar-benar membawa kita berbahagia di dunia ini, sehingga semangat kita untuk menyiapkan diri menuju kehidupan yang lebih baik dari dunia ini, yakni masuk surga di akhirat. Karena bahasa akhirat saja itu masih dua cabang. Ada cabang neraka, ada cabang surga. Yang kita bicarakan ya cabang surga yang akan kita tuju. Ya mas kalian, pada kesempatan malam hari ini kita ingin membekali diri kita dari dua ibadah besar di bulan Dzulhijjah, yakni haji dan kurban. Sebab ini harus kita gali terus untuk menjadi penjiwaan bagi kita. Sebab namanya haji dan kurban itu bentuk ibadahnya adalah ibadah jasmani. Artinya ibadah ini bisa dilakukan oleh siapa saja karena dia sifatnya jasmani. Maka pasti nilainya itu yang harus kita pertahankan adalah yang non jasmani. Ini yang harus kita benar-benar pahami. Kan kalau hari ini kita ribut visa travel dan visa haji, yang masalah itu berangkat haji pakai visa amil gitu. Amil itu kan pekerja. Jadi sebenarnya lucu juga kalau mau diskusi dengan orang Arab, haji sama ya, berkunjung apa bedanya? Ya al-hajju itu berkunjung, berkunjung ke Baitullah. Hajjaya kunjung kan artinya apa? Berkunjung. Jadi lucu juga itu kalau pakai intermezzo Indonesia, kan sama-sama berkunjung sebenarnya. Haji artinya berkunjung, bisa itu. Artinya walaupun secara regulasi itu kita nggak bicara regulasi, maksudnya lucu juga ya, bermasalah bisa kunjungan sama bisa haji. Padahal haji juga artinya berkunjung juga gitu ya. Ini kan artinya kisah lucunya gitu. Ya masalah aturan ya aturan itu, tapi lucu juga gitu kalau kita pikirin nih sama-sama berkunjung gitu. Yang satu berkunjung ke Arab, yang satu berkunjung ke Mekah Madinah gitu. Jadi ini kan ya namanya jadi beda. Yang satu disebut visa haji, yang satu berkunjung. Jadi kalau ditanya, emang haji mau ngapain? Ya. Hijjul bait itu artinya ziarah, kan datang ke ya Baitullah. Artinya ini jangan diartikan bahwa berarti mendukung yang bisa itu, bukan. Itu kan hanya sebagai kalimat bahwa ilmu itu kalau kita pahami sebenarnya menjadi indah. Yang masalah itu harusnya apa? Ya, karena udah ada aturan saja. Kalau nggak ada aturan ya ziarah, berkunjung sama haji itu sama aja, cuman khusus ya di bulan Dzulhijjah. Kan kalau di luar bulan Dzulhijjah namanya umroh. Ya. Nah, dari sini jemaah sekalian rahimakumullah, maka
pada akhirnya ini kan masalah yang sebenarnya sudah lama dari dulu, sehingga cuman tahun ini diperketat saja. Sehingga ditambah lagi kita hidup di zaman yang sudah digitalisasi, sehingga orang yang pernah berhasil umroh pakai visa haji, pakai visa selain visa yang disebut khusus haji itu sudah masuk. Kalau namanya di input masuk langsung apa? Pulang kayaknya selamat, tapi begitu balik lagi ke sana dia nggak bisa masuk karena ada 10 tahun si orang ini tidak akan dibolehkan masuk Arab Saudi. Jadi kalau sekarang itu dia benar sudah beli haji furoda tapi nggak bisa masuk, ya tanya kenapa nggak bisa masuk misalnya, karena ternyata di tahun berapa belum ada 10 tahun dia pernah berhasil haji tapi dengan visa yang tidak khusus haji, sehingga muncul namanya. Orang ini pernah haji tahun sekian, ya, cerita di jamaah ada di Manggu itu, dia katakan dia dipulang deportasi umroh, pas umroh deportasi nggak boleh keluar dari bandara, ternyata dia pernah haji dengan visa tadi tercatat ternyata. Jadi sehingga dia masuk ke sana hajinya tahun 2017, dia nggak ngurus visa di sini, umroh ngurusnya sana, on travel di sana. Akhirnya di bandara udah nggak boleh keluar dari bandara, langsung suruh terbang lagi. Karena apa? Begitu dicek ke sana muncul terkena ban 10 tahun, ya kurang 3 tahun lagi, tahun 2027 baru dia bisa langsung pulang. Jadi di sini umroh sampai sana langsung dipulangkan. Ya pokoknya sekarang ya sadar lah kalau yang ada pernah sukses gitu ya. Kan apalagi pulangnya baik-baik saja kan berarti tetap dia apa? Ya ada rekaman di sana imigrasi bahwa ini sukses memang haji dengan travel, tapi 10 tahun baru bisa balik lagi. Itu mau pakai jurus apa saja ya kalau dia di-scan langsung nggak bisa. Ini gambarannya. Sehingga kembali jemaah sekalian rahimakumullah, dua-duanya memang amalnya jasmani. Kemudian dua-duanya sama-sama modalnya harta. Ada nggak yang haji nggak modal harta? Coba kita berpikir yang luas nih. Ada nggak yang haji tidak modal harta? Nggak ada. Kalaulah bukan harta dia, pasti pakai harta orang lain. Kalau dari negara berarti pakai harta negara. Kalau dari Arab berarti dibiayai, tetap aja pasti ada harta di situ. Ya, jadi masalah dianya nggak mengeluarkan itu nggak ada urusan. Yang penting haji termasuk juga kurban itu pasti keluar harta. Masalah yang keluar hartanya siapa? Ya tetap harus ada harta yang keluar. Jadi dua-duanya jasmani, kemudian ada harta yang dikeluarkan. Nah, maka pertama yang harus dievaluasi adalah hartanya tadi. Kemudian yang kedua, karena ini pelaksanaannya jasmani, maka untuk kurban mungkin tiap tahun dia bisa berlatih, nambah terus ilmunya. Yang repot sebenarnya haji. Yang repot itu sebenarnya haji. Kenapa? Haji ini repot. Haji itu fardunya cuma sekali. Jadi kalau ada orang saya sudah haji berkali-kali, haji apa? Haji fardu cuma satu kali. Kalau kedua, ketiga itu sudah sunnah. Jadi haji aslinya hajinya cuma berapa? Aslinya hajinya cuma satu kali. Yang kedua bukan haji yang fardu itu. Maka kenapa haji ini yang berbeda? Karena perintahnya juga lumayan berat. Wa atimmu. Wa atimmu itu sempurnakan. Bukan apa? Kerjakan, tapi apa? Sempurnakan. Sempurnakan haji itu. Artinya
ketika kita ya ada bersyukurnya, harusnya haji harus nunggu sekian tahun, itu maksudnya biar apa? Persiapannya lama. Kenapa? Karena memang proses yang harus kita semangati dalam melaksanakan haji adalah menyempurnakan. Ketika kata menyempurnakan, maka butuh apa? Butuh persiapan yang sebenarnya tidak asal. Nah, cuman kenyataannya di Indonesia saja tidak jarang orang berangkat haji, ya bagaimana dia mau tahu haji hanya mengandalkan ilmunya dari manasik haji sebelum berangkat ke KBIH, hanya segitu. Jadi makanya akhirnya sulit. Belum lagi pas tahun berapa itu dikasih tahu hampir 60 atau 70% jamaah haji yang sudah berangkat itu ternyata belum bisa baca Quran. Coba ini gimana coba waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang gitu ya. Jadi dari situ itu menunjukkan apa? Waduh, banyak sekali PR-nya, banyak PR-nya. Kalau kita melihat surat Al-Baqarah ayat 196, maka sebenarnya itu boleh dijadikan, berhubung sekarang UN sudah nggak ada, gitu. Orang mau haji itu bolehlah ujian haji itu baca surat Al-Baqarah ayat 196, baca. Kalau dia nggak ngerti berarti ilmunya kurang. Kalau sudah ngerti surat Al-Baqarah ayat 196, baca terjemahnya, ngerti, berarti ilmunya cukup. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau ini semuanya ngerti, sempurnakanlah ya, haji dan umroh karena Allah, ngerti kan? Tapi yang berikutnya ini nggak bisa ngerti kalau nggak belajar. Fa in uhsirtum famastaisara minal haji. Barang siapa yang terhalang dari pelaksanaan haji atau umroh, maka dia harus mencari yang mudah dari hewan sembelihan. Ngerti nggak? Siapa yang terhalang dari haji dan umroh, maka harus mencari yang mudah dari hewan penyembelihan. Itu harus baca fikih ya. Harus baca sirah. Ketika Rasulullah batal umroh, akhirnya perjanjian tadi nggak jadi masuk ke Mekah, maka Rasulullah menyembelih hewan kurban, lalu apa? Mencukur. Kan di sini wala tahillu ru'usakum, janganlah kalian, wala tahliqu ru'usakum, jangan mencukur. Nah, yang di sini yang disebut mencukur berarti yang sempurna. Maksudnya kepala kalian adalah mencukur rambut hatta yablughal hajju mahillah, sampai tadi al-hajjunya sudah dapat, kemudian sudah disiapkan. Jadi cukur kepala langsung nyembelih hewannya. Ini terjadi saat Nabi terhalang. Tidak jadi kan, sudah sampai ke satu tempat nanti ada perjanjian, kemudian bahkan sahabat kan dulu nggak sepakat, kenapa nggak maju saja gitu, kita siap apapun yang terjadi. Ternyata orang seperti itu pun nggak bisa diberitahu. Makanya kan Nabi kan, karena sahabat ini lagi semangat begitu, makanya istrinya itu bilang nggak usah pakai omongan. Nabi disuruh keluar, kemudian apa? Potong rambutnya, kemudian akhirnya semuanya ngikut gitu. Jadi kalau lagi ada beda terus
harus diputuskan cepat tuh jangan diskusi, tapi langsung apa? Laksanakan, nanti ngikut. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Tambah nggak paham lagi. Jadi sekali lagi ini sekaligus kita harapkan bahwa belajar itu salah satunya ya ketika kita yang tidak paham itu kita coba paham dengan cara dari mana kita akan tahu. Karena kata fidyah di surat Al-Baqarah ayat 196 dengan kata fidyah yang ada di surat Al-Baqarah tentang puasa itu maknanya lebih luas fidyah yang ada di haji. Kalau yang ada di fidyah yang ada di Ramadan itu orang tidak mampu berpuasa diganti dengan bayar dengan harta. Sedangkan di surat Al-Baqarah ayat 196 namanya fidyah ada 3. Bisa berupa puasa, jadi kita bingung. Bisa berupa puasa, bisa berupa sedekah itu berarti ya mengeluarkan harta, au nusuk atau bisa menyembelih hewan. Jadi fidyahnya itu. Nah, kemudian di sini fa iza amintu faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Apabila nanti sudah aman dan orang itu berniat memisahkan melaksanakan umroh terlebih dahulu baru kemudian haji, maka dia harus mengambil yang mudah dari hewan, bahkan kalau diterjemahkan hewan kurban. Padahal ayat ini bicara haji tamattu dan hewan yang disembelih namanya dam. Coba. Makanya ini benar-benar kalau orang sudah bisa paham surat Al-Baqarah ayat 196 dari terjemahnya, kemudian dia ngerti, dia ngerti haji itu seperti apa, itu bisa dijadikan ujian. Kemudian faman lam yajid, walaupun untuk kasus Indonesia ini nggak akan terjadi. Siapa yang tidak bisa mendapatkan dam untuk bayar tamattu, maka fasya musalasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tu. Dia boleh ya mengganti, berarti ini kan duitnya kurang. Jadi akhirnya nggak bisa beli hewan kurban untuk atau tidak bisa menyembelih hewan untuk dam, nggak bisa. Maka dia disuruh puasa 3 hari di sana. Kemudian 7 hari nanti ketika dia kembali ke rumah. 3 dan 10 yang seperti ini tilka asyaratun kamilah. Itu menjadi walaupun dipisah tetap itu maksudnya ternyata puasa 10 hari. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Tentu hal itu dilakukan bagi orang-orang yang tidak tinggal di Mekah, Madinah sana. Di Mekah dia harus pulang, maka pas pulang dia yang 7 hari. Kalau orang Mekah berarti apa? 10 hari itu di Mekah, terus orang dia asli Mekah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menyebut sempurnakan, isi ayatnya puzzle potongan-potongan. Berarti kan ada perintah secara tidak langsung untuk belajar sampai paham. Jangan ngandelin manasik saja, manasik ya segitu. Dan manasik itu baru menyelesaikan urusan amal jasmani. Sedangkan ayat-ayat berikutnya itu sebenarnya amalan non jasmani. Kenapa? Karena saat ini apa yang Allah sebut dalam
orang yang berniat untuk berhaji itu sangat penting dimiliki jiwanya hari ini. Kenapa? Karena ada kata wala jidal, jangan berbantah-bantahan. Apalagi kita sedang hidup di zaman yang gampang banget saling berbantah-bantahan. Makanya ketika kita bicara tentang haji, ya nanti baru kita alihkan kepada kurban, itu 3 sebenarnya. Kalau kita lihat di sini 3 ya amalan non jasmani yang sangat penting. Yang pertama adalah fazkurullah. Labbaik Allahumma labbaik, itu namanya fazkurullah. Ingat Allah. Zikir itu menyebut Allah dan mengingat Allah. Banyak-banyak ingat Allah. Maka ketika hari ini kita berkurban pun itu juga sambil apa? Banyak-banyak ingat Allah. Kemudian yang kedua, wazkuruhu kama hadakum. Banyak ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita sehingga kita punya ilmu untuk melaksanakan amal tersebut. Jadi, sekarang saya sudah tahu kurban itu begitu. Ketika kita sudah tahu, disuruh apa? Itu yang memberitahu kamu, yang memberikan ilmu adalah Allah. Maka sebut nama Allah. Baru yang ketiga, wastaghfirullah. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. 3 itu. Ingat Allah, baik dengan menyebut ataupun berdoa. Makanya kan banyak-banyak doa waktu haji itu. Semuanya isinya doa. Maka amal fisik itu menjadi bermakna karena kita banyak berdoa. Ya kalau kurban sama juga sebenarnya kita. Makanya kan para sahabat itu ya, mereka mengucapkan terus menerus apa? Zikir kepada Allah kan nanti malah terus menerus tuh, dari tanggal 10 sampai terus ya di pasar-pasar itu mereka karena apa? Mengingat Allah, ya, berzikir kepada Allah sebagai bagian dari bersyukurnya orang saat menyembelih hewan kurban. Nah, akhirnya dikasih ukuran oleh Allah. Ukurannya apa? Kamu sudah berhasil atau belum mengingat Allah? Maka yang diukur adalah ketika kita sudah selesai melaksanakan haji itu, kira-kira seberapa besar kita harus mengingat Allah. Maka Allah sampai sebut kadzikrikum aba'akum. Ini bisa dimaknai dengan sebagaimana kamu mengingat keluarga yang ditinggal. Jadi harusnya yang dicari pas ingat tentang keluarga yang ditinggal itu yang harus kita tangisi. Kira-kira kita ingat Allah sama nggak dengan kangennya dengan keluarga. Maka sebenarnya haji ini baik yang ditinggal ataupun yang meninggalkan itu harusnya apa? Jangan banyak nelpon rumah, tiap hari nelpon. Sebenarnya jangan, karena apa? Melihat ini itu akhirnya apa? Loh, kita bukannya banyak ingat Allah, nanti jadi ingat keluarga di rumah. Ketika sangat kuat ingat keluarga di rumah, harusnya ingat Allahnya sama segitu. Bahkan yang Allah suruh apa? Au asyadda dzikra. Ingat Allahnya harusnya lebih dari sekedar kangen dengan keluarga. Jadi memang harusnya ya kayak orang dulu itu lebih pas haji itu udah pamit ya ikhlasan saja, nanti mau pulang atau nggak pulang lagi. Ini di rumah ada apa, seharusnya juga nggak usah lapor sama yang di tempat haji. Misalnya mau siapa meninggal nggak usah lapor, karena apa? Emangnya kalau lapor ke sana terus dia bisa pulang dulu gitu?
Nggak juga. Berarti kan kalau nggak bisa pulang cuman ganggu apa nih? Mau pikiran, konsentrasi. Ya, makanya berangkat ikhlas, ya. Yang berangkat ikhlas, yang di rumah harusnya ikhlas saja. Ini memang belum ya, kita saat ini seolah-olah keakraban kita dengan keluarga itu ketika apa? Pas haji itu bisa banyak berkomunikasi dengan di rumah. Akhirnya ingat Allahnya bisa lebih sedikit. Nanti ternyata kalau nggak ditelepon yang di rumah marah. Itu kan pembekalannya berarti harus dua. Pembekalan yang di rumah ikhlaskan. Walaupun di Jawa Tengah hari ini kan adatnya tinggal adat Pak, tapi bukan maknanya. Banyak masih di Jawa Tengah itu kalau yang berangkat haji 40 hari itu 40 hari tahlilan. Berarti tahlilan kan sebenarnya apa? Maksudnya ikhlasin kayak orang mati gitu. Itu bagus sebenarnya. Tapi kalau sekedar tahlilan jadi cuman apa? Pekerjaan tiap hari ya jadi ya serba bingung, sudah repot di sini, repot di sana. Maksudnya itu harusnya ya anggap saja yang sedang haji itu kayak yang namanya menghadap Allah kan, ikhlaskan kayak sedang wafat ya. Maka ketika ingat Allahnya kurang, baru Allah sebut. Ini kan yang harus diingat-ingat ayatnya. Kenapa ketika Allah membicarakan tentang orang selesai melaksanakan ibadah haji, kira-kira ingat Allahnya dengan ingat keluarga mana lebih kuat? Maka Allah sampai katakan minimal sama harusnya, kangennya kepada Allah dan kangennya kepada keluarga sama. Yang lebih bagus kangennya kepada Allah lebih daripada kangennya kepada keluarga. Setelah kalimat itu baru Allah mengatakan begini, faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau ternyata ingat kita kepada keluarga dan semuanya itu mengalahkan ingatnya kita kepada Allah, kita harus takut jangan-jangan kita masuk kategori orang yang haji tapi cuma dapat balasan di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka orang-orang yang di rumah itu tugas kalau sana mau nelpon apa, udah jangan pikirin apa. Yang di sini kamu pikirin aja dulu, laksanakan. Karena mau apapun nggak bisa bantu apa-apa kan. Yang di sini nggak bisa bantu dia di sana, yang di sana ya cuman kalau nggak bisa bantu kan namanya nambah repot, bukan nambah. Benar sebenarnya nambah repot. Sehingga kecuali ada yang darurat butuh apa yang bisa dikirim ini ya silakan. Kalau itu kan nah masalah sekali selesai. Yang repot itu kan apa? Oh, nanti hari ini besok lagi ditunggu. Ada yang nelpon sehari 3 kali, makan aja kalah kan. Jadi akhirnya nanti repot sendiri. Ini memang harus dikomunikasikan kepada keluarga dan juga ini bukan masalah sayang tidak sayang, ingat tidak ingat, enggak. Ini kan ujian. Haji itu ujian. Lebih besar bersama Allah, mengingat Allah, atau lebih besar mengingat dunia ini. Sedangkan semua orang saat tawaf dari rukun Yamani sampai kepada Hajar Aswad membaca surat Al-Baqarah, disunahkan baca surat Al-Baqarah ayat 201 itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Harusnya itu menjadi moto bahwa untuk haji saya itu harus sukses hajinya, tapi juga mendorong saya untuk benar-benar masuk surga dan terbebas dari neraka. Maka jelas ya, kalau dari ayat-ayat haji ini, kalau suatu saat Bapak misalnya jadi menteri atau jadi apapun, dapat jatah haji dari negara, harusnya Bapak pakai sendiri atau jangan? Kan Bapak menteri nih, dapat jatah haji. Kira-kira apalagi Bapak belum haji, dapat haji, pakai atau jangan? Kalau pakai Bapak nggak paham ayat wa anfiqu fi sabilillah, Bapak kan punya duit, ngapain pahalanya dikasihin apa? Negara. Ambil jatahnya
kasih siapa yang apa, kan itu sah juga. Yang kira-kira nggak bisa haji, kok nggak untuk bapak, saya kan menteri kaya, bisa bayar sendiri, saya biar bayar sendiri aja, itu baru bener. Bukan malah dengan keluarganya dibiayai, itu kira lebih kacau lagi. Lebih kacau. Ini kan karena apa? Dia nggak paham bahwa modal haji yang bagus itu dari hartanya dia. Karena apa? Yang akan dapat pahala dia. Kenapa malah seneng dia duitnya banyak? Kecuali nggak punya duit nggak masalah, duitnya banyak, masa dibayarin? Kalau nggak punya duit tuh beda lagi. Dia nggak punya duit ya ambil, orang nggak punya duit disuruh haji ambil. Ini lucu kadang-kadang pejabat-pejabat kita ngakunya duitnya banyak, tapi giliran dapat gitu dia ambil untuk dia lagi, bukan untuk yang lain. Jadi ini contoh-contoh bahwa harusnya ya diambil tapi bukan untuk ya, dia gayanya kan keren. Jangan saya lah malu-maluin aja, saya kan duitnya banyak, kan gitu harusnya. Saya kan duitnya banyak, jadi ini untuk saya cari siapa yang kira-kira guru saya dulu gitu ya, udah umur sekian belum haji, ya udah saya hajikan dia, itu baru keren. Kok nggak diambil sendiri? Nah, ini saya takkan kasih dia fasilitas nggak apa-apa. Kalau saya jangan, saya punya duit, kan gitu harus mentalnya. Ini yang repot, dia punya duit, dapat kayak gitu, seneng, mau pakai dalil lagi, ini min haitsu la yahtasib. Jadi nggak pas gitu ya, nggak pas. Makanya ini kekuatan dari kesadaran bahwa dari haji itu harus dapat sesuatu di dunia ini, pahala sebesar-besarnya. Dia harus dengan semua itu dia harus dapat pahala sebesar-besarnya dari apa yang akan dilaksanakan. Apalagi dia disebut mampu. Kalau mampu semuanya apa? Saya tanggung sendiri, itu hebat. Bahkan karena mampu bisa nanggung orang lain. Ini kan lucu, dia mampu malah ngambil punya orang lain, atau kadang-kadang kita nggak nyambung. Makanya banyak orang haji akhirnya dua, nilainya itu Allah sampai katakan nilai haji gak bisa kalian yang menentukan. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Maka kalau ya pulang haji sebenarnya yang bagus, apapun yang Bapak dapatkan gak usah diceritakan semuanya. Kalau ditanya paling bagus apa? Diam dan terima kasih doanya, saya lancar, gitu aja lancar gitu ya. Tapi nggak usah dia pas di sini begini. Nanti kalau cerita itu apa maksudnya cerita itu? Ya kan kalau ditanya maksud jadi takut kita. Aduh, maksudnya kita akan menunjukkan nih loh haji saya bagus karena semuanya lancar. Padahal udah terima ininya, transkrip nilainya belum. Jadi gimana tuh? Makanya terus apakah teman kita sekamar yang terhalang ini itu sudah pasti nilainya lebih jelek dari kita? Nggak tahu juga. Makanya apa? Ya mulai sekarang sih dengan kita tahu ilmu pulang haji itu banyak diam bahwa apa? Ya alhamdulillah sama dengan yang lain gitu ya. Itu sama aja, biar apa? Nggak ada yang khusus-khusus. Takutnya pas diceritakan itu nanti ditangkap orang itu hebat banget, wah kacau lagi kita, ujiannya lebih berat. Ujian mabrur itu Pak, ujian pertama berat kalau kita sudah lancar semuanya hajinya, bahkan semua sunnah-sunnah bisa kita kerjakan, ternyata pulang masih hidup, itu berat haji mabrurnya. Kan harusnya kalau udah lancar semuanya, pulang tinggal nama, nah itu kayaknya mantep tuh, karena udah jelas. Makanya ketika kita pulang masih hidup, kita harus jaga apa? Jangan sampai nilainya dikurangi. Kan terus ini sok tahu dia. Kan kalau udah ceritanya macam tambah lagi, jangan-jangan nggak yang bener-benernya semua ditambah-tambahin, tambah kacau lagi. Nggak takut berkurang nanti nilainya. Jadi sebenarnya ya kebiasaan-kebiasaan kita itu ya mulai karena tadi fadzkurullah, banyak ingat Allah,
wadhkuruhu kama hadakum. Kok kamu ini gak banget semuanya? Ya ini kan berarti Allah yang memberi petunjuk, bukan saya yang hebat gitu ya. Karena kalau banyak kurang malah bagus. Karena apa? Dia akan diam dan banyak istighfar. Jangan-jangan nilainya jadi lebih bagus dia. Kenapa dia gak mau cerita? Oh di sana dia apa? Ini gak tahu, itu gak tahu, ngikut-ngikut doang. Begitu sampai ke rumah dia diam saja, banyak istighfar. Jangan-jangan lebih mabruran dia daripada yang banyak apa? Oh banyak ceritanya sampai berjilid-jilid. Karena apa? Kita lupa transkrip nilainya belum dikasih. Jadi gimana kita mau menyatakan ya haji kita hebat padahal nilainya belum dikasih. Bersyukur saja banyak-banyak kalau lancar gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebut nama Allah ya Allah. Alhamdulillah. Belum lagi karena pemaknaan dari haji itu pada akhirnya itu akan menjadi model baru dalam melaksanakan hidup. Kalau mau pakai positif, orang-orang di Asia Tenggara pakai label haji, itu kalau mau diambil positif karena dia punya label haji harus hati-hati, itu baru bagus. Bukan marah kalau nggak ditulis di undangan. Wah, ini mahal nih, ngapain nggak mahal? Emang ada yang beda gitu ya. Jadi semua mau semahal apapun pasti ada yang sama. Saya waktu itu hajinya ini ya sendirian atau ada rombongannya? Ada rombongannya. Berarti bapak juga nggak sendirian, banyak yang kayak bapak. Mau pakai berapapun ya banyak. Karena nggak ada yang nggak enak kalau haji sendiri ya. Dapat fasilitas sendiri nggak enak. Jadi ini gambaran sehingga dalam proses ini nanti bisa kita mix. Ternyata termasuk kurban itu yang berat. Kurban itu yang berat. Bisa kurban atau nggak bisa kurban yang berat? Ya tergantung. Kalau yang sudah rutin kurban terus kemudian diuji Allah nggak bisa kurban, berat nggak itu? Berat. Jadi walaupun itu seperti candaan, tapi itu sebenarnya nggak kurban tahun ini, tapi kurban perasaan. Kurban perasaan itu kan harus ikhlas. Maka bekalnya sama. Orang haji kata Allah yang harus ditebelin itu bekal, bukan realnya tapi takwanya. Orang kurban juga sama, yang harus dibekali tebel adalah apa? Ketakwaannya. Kenapa? Karena kalau dia berat juga sebenarnya orang yang selalu ya kurban, apalagi makin lama kurbannya makin besar. Kenapa berat? Karena banyak orang ngomong baik, muji, itu lebih berat sebenarnya. Itu nanti bisa jadi kalau dia bekal takwanya nggak tebal, suatu saat Allah halangi dia tidak bisa kurban, kira-kira gimana dia? Malu lah, kan jadi udah salah. Malu, kenapa malu? Udah dipepet-pepet nggak ada juga, malu nggak kurban, kenapa malu? Itu kan malu menunjukkan ikhlas nggak? Nggak ikhlas dia tahun itu nggak bisa kurban. Ini gara-gara hari ini kampanyenya kelewatan Pak. Masa tukang pulung aja ini? Ya kan itu bukan ukuran kebaikan Pak. Jadi kenapa jadi ada lagunya itu yang ngetren ojo dibanding-banding gitu. Itu salah kita gitu. Seolah-olah kurban itu ukuran kebaikan, padahal kurban ukuran kebaikan atau bukan? Bukan. Kalau ukuran kebaikan itu amalan fardu. Orang ini nggak sholat, dia bilang nggak baik. Kalau orang nggak kurban, jangan bilang nggak baik. Yang disentil Rasulullah itu kan apa? Orang punya uang untuk kurban tapi tidak kurban, kan itu yang dipermasalahkan. Jangan, oh ini rumahnya tingkat sekian. Ya kalau dia lagi
itu terus bahkan harus bayar utang sekian, dia nggak bisa kurban, terus bapak omong itu gimana maksudnya? Sah saja kan? Rumah ini, mobil, ya kalau mobilnya bisa dijual, bisa langsung jual mobil terus apa? Akhirnya kan kalau berkurban dengan rasa malu kan ngutang, yang ngutang boleh nggak? Itu namanya dia nggak ikhlas, tahun itu nggak diberikan Allah, diuji nggak kurban, dia tidak ikhlas. Karena apa? Nggak kuat ternyata dengar omongan-omongan itu. Bapak kok nggak kurban, langsung malu dia. Padahal apa? Ya Allah, kan harusnya terbuka. Kemarin kan sudah saya ajarkan, bahagia itu terbuka. Terbuka itu sesuai saja. Kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Boleh malu kalau duitnya banyak, tapi apa? Nah kurban silahkan tuh, malu sama malu-maluin. Tapi kalau nggak ada ya udah, pede aja, jangan lupa. Saya malu masjid, kenapa saya nggak kurban? Ini kan kita aja nggak ada. Jadi malu itu nggak sholat gitu ya. Ya kalau nggak sholat fardu ya masalah gitu ya. Jadi kita harus benar-benar, namanya takwa itu nanti ukurannya harus pas, sehingga kita apa? Menempatkan sesuatu itu dengan benar-benar indah. Ya, kita dengar azan dulu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, maka ukuran jam berjamaah kita juga sama. Jangan nanti panitia tahun ini kalau dapat sapinya kurang dari yang lain berarti gagal. Enggak ada gagal, apanya yang gagal? Namanya ya kita DKM itu kan bukan, ini kan bukan perusahaan yang harus meningkat, itunya enggak. Ini omset kurban harus meningkat, enggak perlu. Karena apa? Ya kurban itu seberapa adanya jamaah kurban, segitu yang akan kita kelola. Hanya itu, nggak usah malu tahun ini kita, nggak ada istilah itu, jangan pakai istilah itu. Makanya tadi wadkuruhu kama hadakum, terserah Allah tahun ini mau dikasih berapa, tinggal ya masih Pak Andika ya apa namanya, jatahnya aja nanti, tinggal apa dulu sekian ya kurangi. Kalau memang hewannya kurang, masa mau beli ke pasar? Itu bukan kurban beli ke pasar gitu ya. Jadi kita ini kadang-kadang suka kalau ini kita peternak sapi ya iya, penjualan tahun ini harus apa? Naik. Tapi kalau kurban terserah, kan
prolog dari bahasa kurban dalam Al-Quran apa? Allah memberi nikmat kalian berupa harta atau hewan yang bisa kau gunakan untuk kurban. Berarti kan terserah Allah mau berikan seberapa, itu yang kita bisa kelola. Jadi nggak perlu ada tahun ini misalnya gagal, nggak ada. Gagal itu kalau di sini punya duit tapi nggak ada yang kurban satupun, itu namanya gagal. Tapi kalau jumlah kurbannya sekian lebih sedikit dari tahun yang lalu nggak ada masalah. Karena apa? Ya memang kurban itu bukan wajib, bukan wajib. Jadi artinya ini kan kadang-kadang kita ini sering apa? Ukurannya yang salah sehingga kita seolah-olah bermasalah. Padahal kalau dipikir-pikir ya nggak ada masalah. Apa yang masalahnya? Karena namanya panitia kurban di masjid itu bukan jualan sapi, bukan. Hanya mengkoordinir yang mau berkorban di masjid. Bahkan kalau ada jamaah yang nggak kurban di masjid juga nggak usah dibenci. Karena apa? Nggak ada hubungan sama kita kan. Kita ini amanatnya dari Allah adalah yang dari warga, dari jamaah diserahkan ke masjid. Itu yang kita pikirkan, bagaimana ininya dan sebagainya. Jadi jangan bicara jumlah tahun ini menurun. Itu sebenarnya nggak perlu keluar. Karena apa? Ya kita doakan. Yang penting kan berkah. Berkahnya itu artinya apa? Ya dari situ kan tugas kita memanage dengan sebaik-baiknya dari kurban yang telah dititipkan. Hanya itu. Makanya apalagi kalau terus saja nanti yang tinggal di sini makin lama makin tua, pasti yang kurban apa? Jangan-jangan makin sedikit. Pak Rahim aki-aki gitu ya, 80 sekian tahun gitu kan. Ki, gimana Ki kurban? Jangan-jangan udah suruh nyembelih udah nggak apa, udah nggak kuat. Artinya kita ini coba mulai, kan kemarin kita sudah bicara bahagia, kita bahagia saja. Panitia tuh semuanya bahagia dengan berapapun. Kan kalau makin sedikit juga makin cepat. Jadi kenapa kok sedikit? Ya kitanya udah tua-tua gitu jawabannya. Kalau dikasih kebanyakan bisa sampai jam 12 malam nggak selesai-selesai kan gitu ya. Jadi artinya nih Allah tahu ya berapa jatah kita harus apa keluar tenaga tahun ini dan sebagainya. Nikmati saja gitu, nggak usah ada apa, ada kerepotan, ada istilah turun naik. Makanya saya selalu bilang mau zakatkah, mau ya kurbankah, jangan ditetapkan jumlah apa mustahiknya. Mendingan apa? Tar dulu saya punya berapa, kemudian apa? Saya bagikan, selesai. Kok tahun ini saya nggak dapat? Ya memang tahun ini adanya segitu, nggak dapat sabar aja. Jadi nggak usah terlalu pusing juga karena nggak dapat nih gimana? Ya nggak dapat sih gimana? Emang nggak ada. Kecuali ada tapi nggak dikasihkan, itu baru masalah. Jadi karena itu jamaah sekalian rahimahullah, di hadapan Allah kan kita urusannya bukan yang kelihatan itu. Kita harus ikhlas, kita harus sabar. Tujuan kita bukan itu. Pokoknya kita nikmati aja lah gitu ya. Pokoknya jangan sampai nih semangat kurban harus semangat haji, itu nomor 1. Apalagi panitia bareng-bareng, jangan jidal saja. Jangan berbantah-bantahan, pokoknya tenang aja gitu ya. Kalau ada apa-apa nggak usah ngotot-ngototan, Pak. Kompromi aja, kompromi gimana caranya gitu ya. Karena nilai itu yang hari ini hilang gitu. Kita tuh dikit-dikit pengennya bantah-bantahan. Maka saya di banyak tempat saya katakan, tolong jangan ya ketika kita punya jamaah bermacam-macam, maka jangan jamaah Al-Falah gitu sih macam-macam, kebalik ngomongnya Pak. Ada yang begini, ada yang begitu. Jawaban Bapak, ya walaupun begitu-begitu itu semua jamaah Al-Falah. Kan memang itu yang harus disebut. Jangan apa?
katanya jamaah al-falah kalau gitu. Emang kenapa? Emang jamaah al-falah macam-macam. Yang penting poinnya apa? Ada yang begini yang itu, tapi semua itu jamaah al-falah. Jadi kita menyatu di situ. Ini nanti ada yang lebaran tanggal 16 ya, jamaah al-falah, ada yang lebaran tanggal 16, ada yang lebaran tanggal 17, semuanya jamaah al-falah. Jadi itu kan selama ini kalau al-falah itu nggak ada. Jadi kita ini selalu kebalik mana yang benar mana yang salah. Karena apa? Kalau ulama sudah sepakat ikhtilaf, itu nggak bisa kita bicara satu. Di semua tempat akan kita bilang yang ikut pendapat satu sekian, yang ikut pendapat satu sekian. Mungkin di sini mayoritas ikut pendapat satu, nanti di tempat lain mayoritas ikut pendapat dua. Bisa begitu karena apa? Udah sepakat ikhtilaf, nggak usah digali lagi mana yang lebih kuat, nggak akan ada manfaatnya. Karena perkara yang sudah ditetapkan oleh ulama ikhtilaf, mau sampai kiamat itu tetap ikhtilaf. Yang penting jangan cari jalan yang ketiga, itu sesat. Kalau ada dua ikhtilaf jangan apa? Ambil yang ketiga, itu sesat. Jadi dua itu udah saling menghargai, nggak usah berbantah-bantahan. Artinya apa? Mau digali, buka lagi hadisnya, mau dibuka lagi, tetap hasilnya dua. Makanya itu udah. Karena Al-Quran mengatakan sesuatu yang sudah ikhtilaf itu apa? Yaumul qiyamah baru bisa. Ya, kalau di hari kiamat sudah selesai. Kalau di sini hargai aja. Oh, ikhtilaf pas ditarik dari ulama sudah ikhtilaf, sudah selesai, diem aja. Kenapa? Orang mau ikhtilaf nggak bisa satu. Ikhtilaf tuh kalau dua ya dua, kalau tiga ya tiga. Jadi ini mudah-mudahan ya jiwa kita tetap ya harus ya bahagia, harus tadi bahwa semua mari kita tidak ada istilah apa tahun ini menurun, ini ada. Jadi tugas panitia adalah hanya berapa yang dititipkan ke panitia untuk dijadikan kurban sekian. Ya mudah-mudahan nggak salah hitung seperti tahun yang lalu sehingga jadi kurang, itu karena salah hitung. Kalau sekarang hitungnya pas, berarti nggak usah malu. Oh berapa al-falah membagi jadi sekian? Kok kalau kami sekian ya nggak ada masalah. Kalau kamu mau lebih banyak juga nggak masalah. Tapi tahun ini tugas yang Allah berikan kepada kita sekian. Itu yang akan membuat kita apa? Tenang, santai. Nanti nggak ada itu sih tetangga saya bukannya kurban ke sini malah ke sana. Itu nggak ada urusan sama kita. Nggak ada urusan. Jadi urusan kita adalah berapa yang dibawa ke masjid untuk dijadikan kurban, itu yang kita kelola, itu yang kita bagikan, selesai, tenang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan ya kalau tahun lalu belum ada ini semua panitia kurban harus gembira. Ya, gembira, bahagia gitu ya. Enggak ada istilah apa ini itu. Yang penting apa? Jangan banyak ribut ya, jangan banyak berbantah-bantahan. Sehingga apa? Ini akan menjadikan kita benar-benar melaksanakan tugas ini karena semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari panitia, bukan dari orang lain, bukan, malah hanya dari mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.